Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Ayah Luka Jovic berkomentar tentang situasi anaknya di AC Milan sambil merespon minat dari Turki. Jovic menampilkan penampilan mengesankan dalam beberapa pekan terakhir saat melawan Napoli dan Fiorentina setelah mengalami musim yang sangat sulit. Sepanjang musim ini Jovic dipinggirkan oleh pelatih Paulo Fonseca dan dia juga sering diganggu oleh cedera. Dalam sebuah wawancara dengan Sperski Telegraph di Serbia yang dilansir oleh Football Italia, ayah dari Jovic berbicara tentang masa depan putranya dan memberikan konfirmasi tentang tawaran dari Besiktas dan Trabzonspor pada bulan Januari. Berikut potongan komentar ayah Jovic. Itu semua benar, dia harus tinggal di Milan. Tetapi jika banyak hal berubah dalam klub, maka mungkin tidak ada pilihan dalam masalah ini, ungkapnya. AC Milan terpikat dengan aksi bek sayap Fiorentina pada saat kedua tim berbagi angka di San Siro akhir pekan lalu. Dodo menampilkan permainan mengesankan sebagai bek kanan Fiorentina dan membuat Theo Hernandez menjadi sangat kewalahan. Dia memiliki kecepatan, kemampuan menggiring bola dan umpan silang yang sangat baik. Calciomercato.com menyebutkan dia adalah the new Maicon setelah melihat penampilan gemilangnya di San Siro. Saat ini dia masih terikat kontrak jangka panjang bersama La Viola hingga 2027, tetapi negosiasi perpanjangan kontrak masih terhambat. Rossoneri yang terlihat ragu mempertahankan Kyle Walker secara permanen pun melihat Dodo adalah alternatif yang sangat menarik setelah Emerson Royal juga hampir dipastikan akan segera angkat kaki. Tetapi Milan tidak sendirian karena Barcelona juga memantau bek asal Brazil itu. Menjelang akhir musim, AC Milan menunggu kabar tentang masa depan dari para pemain pinjaman mereka. Menurut La Gazzetta dello Sport, Milan berharap mendapatkan keuntungan lebih dari 100 juta euro melalui penjualan dari beberapa pemain seperti Fikayo Tomori dan Theo Hernandez demi meningkatkan anggaran transfer mereka untuk musim panas mendatang. Juventus tampaknya akan membeli Pierre Kalulu, dan jika Ismail Benacer juga dipermanenkan Marseille, maka kedua transfer itu akan menghasilkan 26 juta euro. Di sisi lain, nama seperti Noah Okafor, Yacine Adli, Tommaso Pobega dan Lorenzo Colombo diprediksi dapat menghasilkan kurang lebih 50 juta euro. Ada juga nama Alexis Saelemaekers yang juga dapat menghasilkan setidaknya 20 juta euro. Tetapi jika Rossoneri berniat mempermanenkan Tammy Abraham atau mendapatkan Lorenzo Pellegrini, maka mereka harus mengeluarkan uang untuk transfer tersebut. Ronaldinho memberikan pujian kepada Rafael Leao dan menegaskan bahwa AC Milan memiliki skuad yang kuat untuk bangkit. Pada sebuah wawancara kepada Sky saat presentasi untuk produk anggur barunya, Ronaldinho berbicara bahwa dia adalah penggemar Leao dan dia juga tidak lupa berkomentar tentang Milan. Berikut komentar legenda Brazil itu dikutip dari Football Italia. Ada pemain hebat di Milan dan itu adalah tim yang bagus. Jadi saya pikir mereka bisa melakukan hal-hal hebat musim depan. Leao tidak membutuhkan saran apapun dari saya. Dia adalah pemain hebat. Dia adalah salah satu pemain yang paling saya nikmati saat menonton pertandingan, ungkapnya. Skuad AC Milan menjalani sesi latihan di Milanello yang dibagi menjadi dua sesi dan terlihat Santiago Gimenez tengah berlatih terpisah. Menurut Sky, Milan kembali berlatih 3 hari sebelum pertandingan untuk menghadapi Udinese, yang mana latihan tersebut dibagi menjadi 2 sesi. Pada latihan kali ini hadir pula para petinggi seperti Geoffrey Moncada dan Zlatan Ibrahimovic. Pada sesi pertama mereka meninjau kesalahan yang terjadi selama pertandingan melawan Fiorentina, dan sesi berikutnya mereka menerapkan solusi terhadap masalah tersebut di atas lapangan saat berlatih. Terlihat 3 pemain melakukan latihan secara terpisah dan salah satunya adalah Santiago Gimenez yang sebelumnya mengalami benturan keras dengan David De Gea. Selain itu terdapat 2 pemain yang harus absen, yaitu Ruben Loftus-Cheek yang sedang melakukan pemulihan dari operasi radang usus dan juga Emerson Royal yang masih harus absen dari bulan Januari akibat cedera. Pemain Brazil itu diprediksi akan kembali dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Gianpiero Gasperini muncul sebagai salah satu kandidat pengganti Sergio Conceição karena pelatih Atalanta itu bisa meninggalkan klubnya pada akhir musim ini. Menurut Calciomercato.com, nasib Conceição di Milan sepertinya telah berakhir dan misinya adalah mampu menyelesaikan musim di Serie A dengan sebaik mungkin dan memenangkan Coppa Italia akan menjadi perpisahan yang manis untuk kedua belah pihak. Jika Iglitare menjadi direktur olahraga yang baru, maka profil Gasperini akan menjadi terdepan karena Tare sangat menyukai sang pelatih. Sejauh ini nama Tare dan Tony D'Amico menjadi nama terdepan untuk mengisi peran petinggi di tubuh Rossoneri. Menariknya, D'Amico memiliki hubungan yang sangat baik dengan Gasperini ketika masih di Ladea.
AC Milan sedang mempersiapkan skuad untuk musim depan sambil menunggu direktur olahraga yang baru. Nama-nama lama pun kembali muncul. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa berhentinya magis dari Santiago Gimenez membuat Milan kembali melirik penyerang lain demi mempertajam lini serang. Keraguan tentang masa depan Tammy Abraham dan Luka Jovic membuat Rossoneri makin yakin untuk mempersiapkan tim lebih matang. Nama seperti Lorenzo Luca dan Jonathan David kembali dikaitkan dengan Milan. Luka telah mencetak 12 gol dalam 33 pertandingan musim ini. Selain itu, dia juga memiliki karakteristik yang dibutuhkan tim. Sedangkan David kontraknya memang berakhir pada akhir musim ini, tetapi operasi ini akan menelan biaya yang cukup besar karena Milan harus membayar komisi agen dan gaji tinggi sang pemain.